Di sini mungkin kita bisa lihat bahwa smelter itu berasal dari kata smelting atau peleburan. Kita tahu bahwa industri tanah kita ini cukup kaya, tanah air kita banyak tambang-tambang batuan, tapi tentunya tidak murni, Mas ya. Nah, kita ini perlu memurnikan, dan kami selaku, kebetulan kami warga Jawa Timur, Bapak Ibu sekalian, cukup bangga bahwa nanti ke depan itu kita akan memiliki smelter di Gresik yang sudah didengung-dengungkan dan dinantikan kapan dia akan beroperasi. Nah, dengan peleburan smelter ini kita akan mendapatkan logam-logam yang nantinya menjadi bahan baku setengah jadi yang bisa kita manfaatkan. Dengan harapan dengan adanya smelter ini, investasi yang ada di negara kita meningkat, kemudian ada multiplier effect yang bisa diterima oleh industri sekitar. Karena smelter ini masih industri hulu. Apa saja yang bisa industri-industri berikutnya yang bisa memanfaatkan logam-logam ini? Kita tahu kalau yang di Freeport ini mungkin tembaga dan emas ya. Kalau logam ini bisa dimurnikan di Jawa Timur, tentunya untuk industri di sini yang banyak saya lihat juga merupakan industri hilir dari logam-logam tadi, itu juga akan lebih mudah mendapatkan bahan baku. Seperti ini, jadi industri smelter tadi misalkan salah satunya adalah kita mendapatkan ingot tembaga, ingot nikel, ingot emas, seperti itu yang ini nanti dijual ke industri-industri hilir yang memanfaatkan untuk misalkan industri otomotif, industri elektronika, bahkan sampai limbah-limbahnya. Tadi sempat dibahas ya, ada limbah copper slag, ada limbah asam sulfat, itu masih bisa dimanfaatkan oleh industri-industri lain. Copper slag misalkan, ini bisa dimanfaatkan untuk ditanur lagi, dibikin ingot lagi. Jadi bahkan limbahnya itu kadang kalau kita panaskan lagi dengan suhu tertentu, masih keluar lagi tembaga sisa-sisanya itu. Kemudian bisa juga untuk substitusi. Misalkan kita bikin sandblasting atau kita bikin batako, dia bisa menggantikan fungsi-fungsi pasir atau mungkin silika yang ada. Nah, di sini banyak industri-industri ini yang sudah mengajukan ke Kementerian Lingkungan Hidup untuk bisa memanfaatkan. Jadi kalau misalkan kita yang bergerak di bidang lingkungan, kadang kita sudah mendengar tuh, si smelter ini nanti akan ada copper slag-nya saya yang ambil, itu sudah banyak, belum ada barangnya sudah banyak yang inden untuk ngambil copper slag-nya. Kami memang ingin sedikit mengupas apa yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian bagaimana instrumen yang disiapkan oleh Bu Novi dan tim ini bisa membantu terwujudnya lingkungan hidup yang lebih baik di Indonesia. Di sini kita sampaikan beberapa peraturan. Jadi pertama adalah peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang perizinan berusaha berbasis risiko. Yang tadi digodok ya Bu, karena memang dalam pelaksanaannya ini seringkali masih ada kendala-kendala yang itu perlu disempurnakan. Tapi memang kita apresiasi sih untuk online single submission. Mungkin tidak sekarang, tapi 5-10 tahun ke depan itu akan menjadi suatu hal yang sangat membantu kita. Kemudian peraturan yang menaungi untuk lingkungan adalah PP nomor 22 tahun 2021 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. PP nomor 22 ini merupakan jadi payung yang oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini diturunkan lagi. Nah, di sini ada PP nomor Peraturan Menteri Lingkungan Hidup KLHK nomor 4 tentang AMDAL, UKL, UPL. Kemudian ada nomor 5 tentang bagaimana mengelola air limbah dan nomor serta udara. Kemudian nomor 5 ini terkait dengan pengelolaan limbah B3 seperti itu. Jadi koridor instrumennya ini sudah disiapkan pemerintah. Tadi kalau sempat disampaikan oleh Bu Novi, persyaratan dasar ya Bu ya, persyaratan dasar itu sudah disampaikan. Nah, berusaha ini kan SIM kita ya untuk bisa berusaha. Yang warna biru ini yang disampaikan Bu Novi tadi adalah backbone-nya atau persyaratan dasarnya. Kalau saya mau punya pabrik dan saya dulu namanya izin komersial dan sekarang saya punya perizinan berusaha, itu kita harus punya PKKPR, kemudian punya persetujuan lingkungan, punya PBG ini kalau zaman dulu namanya IMB Bapak Ibu sekalian. Kemudian punya sertifikat layak fungsi dan akhirnya kalau punya itu semua bisa mengajukan yang namanya perizinan berusaha.
Seperti itu. Nah, untuk nomor 1 PKKMPNL, nomor 2 persetujuan lingkungan, dan nomor 5 perizinan berusaha itu kita bisa akses setelah pemenuhan persyaratan itu di OSS System. Tapi khusus untuk nomor 3 PBG dan sertifikat layak fungsi itu akan diakses melalui portal dari Kementerian PU, Bapak dan Ibu sekalian. Tapi dapat yang biru-biru ini juga nggak mudah masalahnya. Untuk dapat yang biru-biru ini ada persetujuan-persetujuan teknis yang harus disiapkan oleh Pemakassar. Contohnya, mau dapat PBG yang nomor 3 ini, nggak bisa tiba-tiba kita itu dapat izin boleh mendirikan bangunan. Tapi kita ini harus punya gambar strukturnya, gambar arsiteknya, misalkan seperti itu. Kemudian diajukan ke Kementerian PUPR, baru nanti kalau oke, di-approve. Kalau yang versi UMKM tadi, ada namanya SPPL, Bapak. Kalau SPPL kita dipermudah, yang hijau ini nggak kena semua. Tapi kalau yang udah kena versi UKL-UPL atau AMDAL, dia kena, harus ngurus macam-macam ini, persetujuan teknis. Misalkan punya air limbah ya harus mikirkan dulu, IPAL-nya bagaimana, buangnya kemana, kemudian nanti mantaunya bagaimana, itu semuanya harus sudah dipikirkan oleh Pemakassar. Hal yang membedakan sebelum Undang-Undang Cipta Kerja, hal seperti ini dulu tidak diatur oleh pemerintah kita. Istilahnya kita tinggal menyampaikan, oh ya saya punya limbah 100 meter kubik per hari, nanti saya bikin IPAL. Nggak tahu IPAL-nya itu kayak apa bentuknya, sesuai standar teknis atau tidak, sama limbah yang masuk sesuai atau tidak, itu nggak dicek kembali. Nah sekarang ada cross check balance yang dilakukan pemerintah, karena pemerintah juga mengevaluasi kok ternyata industri ini juga ada yang comply, tapi ada juga yang nggak comply, sehingga instrumen ini dibikin per layer-layer atau ada jaring netnya. Nah jaring netnya pertama desainnya dikunci dulu oleh rekan-rekan. Setelah dikunci oleh pemerintah, kemudian kita dapat persetujuan lingkungan, kita bisa membangun, punya perizinan berusaha, nanti ada cross check balance, Pak. Cross check balance-nya adalah di set surat layak operasional instalasi air limbah kah, atau mungkin instalasi pencemaran udaranya. Nah di situ akan dilakukan. Kalau Pertek ini bilang A, apakah Bapak benar nih, Bapak Ibu sekalian bangun sesuai yang ada di Pertek? Seperti itu. Setelah bisa meyakinkan dinas, baru kita dapat persetujuan teknis. Nanti bakal persetujuan teknis tadi, kita akan masukkan itu di dalam dokumen lingkungan kita, dan nanti itu akan menjadi persyaratan yang harus kita penuhi. Kalau zaman dahulu namanya izin pembuangan limbah cair. Zaman dahulu seperti itu, kita menyebutnya izin pembuangan limbah cair. Nah sekarang kita namanya sama, Pertek pemenuhan baku mutu air limbah. Pemenuhan baku mutu air limbah ini yang membedakan, kalau dulu kita bisa buang ke drainase kota gitu boleh, ke irigasi terdekat itu boleh, Pak. Sekarang nggak boleh, dan ini yang mungkin bikin pusing teman-teman juga yang sudah punya kegiatan existing. Kita hanya boleh pilihannya buang di laut, buang di sungai, kalau tidak manfaatkan untuk siram taman atau recycle. Intinya seperti itu. Ini pernah juga kita sampaikan ke Pak Dirjen ya waktu itu, gimana ini Pak, sulit dilaksanakan di lapangan. Ya mungkin sekarang sulit, tapi 5-10 tahun ke depan saya inginnya pelaku industri dan pelaku usaha ini mulai menerapkan recycle untuk proses-proses di internal mereka, sehingga memang yang terbuang ke alam itu akan semakin sedikit. Izin below operate-nya itu di SLO ini, Pak, bukan di Pertek. Pertek itu cuma konfirmasi persetujuan desain kita. Tapi SLO ini adalah surat yang menyatakan, oh ya, memang bangunanmu ini benar dan layak dioperasikan. Seperti itu. Pengelolaan limbah B3 di sini ini sedikit berbeda. Kalau dulu kita sering tahu yang namanya izin TPS limbah B3. Izin TPS limbah B3 ini sekarang sudah tidak perlu lagi untuk diurus tersendiri. Tapi kita cukup mengurus rincian teknis penyimpanan limbah B3. Kemudian setelah itu kita integrasikan di dalam dokumen lingkungan. Memang hal-hal seperti ini yang biasanya nanti sering
dicek oleh, kalau di KLHK ataupun di dinas itu ada yang namanya biasanya Direktorat Penegakan Hukum ya Bapak. Bukan polisi, tapi dia bisa mengeluarkan sanksi administrasi. Dan itu juga bisa membekukan perizinan yang ada jika dirasa pencemarannya itu cukup tinggi. Mereka biasanya akan mengecek kesesuaian itu, mereka mengecek persetujuan teknis, mengecek AMDAL-nya, kemudian punya SLO atau tidak, dan di lapangan itu sama atau tidak. Nah ini memang hal yang kadang lingkungan ini sering dirasa sederhana dan tidak terperhatikan, tapi ketika ada masalah, itu juga bisa menimbulkan kos yang lebih tinggi. Termasuk juga apalagi kalau sampai menimbulkan kos sosial, Bapak Ibu sekalian. Jadi harapan saya memang dengan adanya industri smelter ini ada multiplier effect ya yang bisa dirasakan. Kemudian industri-industri hilir itu semakin bertumbuhan. Nah pesan saya tentunya bahwa semua yang kita lalui ini tetap harus selalu mempertimbangkan pembangunan yang berwawasan lingkungan tadi dengan instrumen-instrumen yang sudah disiapkan pemerintah. Para pelaku usaha yang ada di sini ini juga semangat untuk comply, yang nantinya juga akan menikmati hasilnya itu anak cucu kita nanti. Jadi Indonesia maju menjadi negara berkembang yang semakin diakui oleh dunia, tapi kita juga punya lingkungan yang bagus, yang nyaman untuk anak cucu kita ke depan.